Bah, tidak serius. Athena tiba-tiba tersadar. Ternyata semua ini adalah penipuan oleh Qin Yichen. Dia tidak menjadi gila atau menjadi gila, dan dia tidak membuatnya kehilangan akal karena tekanannya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya dan membanting punggung Qin Yichen dengan palu. Anda berbohong kepada saya. Qin Yichen tertawa, menoleh tiba-tiba, dan mencium sisi wajah Athena. Jadi, mengapa kamu ingin membunuhku lebih awal? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini. Ketika saya menyebutkannya, Athena sangat marah sehingga dia menggigit bahu Qin Yichen. Setelah waktu yang lama, dia melepaskan mulutnya. Biarkan aku memelukmu sebentar, jadi aku tidak bisa terlalu lancang di masa depan. Baik. Mungkinkah kamu masih ingin menggantungku setelah kamu menikah? Aku bukan tipe orang dengan wajah panas dan pantat dingin. Mata Qin Yichen tiba-tiba berkedut. Siapa yang memberitahumu itu? Athena sedikit terkejut. Dia membeku sesaat, menatap Qin Yichen, dan penuh ketidakpastian. Kamu tidak tahu. Qin Yichen mengangguk dengan tegas. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tahu siapa yang menyebarkan desas-desus seperti itu, dia akan segera mengangkat penutup surgawi. Bersihkan orang dari udara tipis. Untuk pembunuhan hari ini, dia bahkan lebih bersalah daripada Dou Ye. Di mana ini masuk akal? Menikah dengan seorang istri? Dia tidak punya rencana sama sekali. Bahkan tidak ada tujuan yang cocok. Apa yang harus dinikahi? Athena tidak lagi percaya diri, dan mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana dia mendengar anggur pernikahan dari aula utama cahaya, dan kemudian menangkap orang untuk bertanya. Qin Yichen hampir memuntahkan seteguk darah. Bahwa Lin Bai adalah orang kepercayaan rekrutan baruku. Seharusnya tidak sulit untuk menebak bahwa kamu sangat pintar, kan? Terakhir kali saya katakan bahwa orang percaya saya sedikit berbeda. Saya ingin tahu mengapa mereka seperti ini. Saya menempatkan satu atau dua orang kepercayaan pada orang percaya saya sendiri. Bukankah itu terlalu berlebihan? Athena memutar matanya dan tiba-tiba mengerti segalanya. Belum lagi Qin Yichen. Bahkan jika itu adalah kuil Dewi Kebijaksanaan yang telah dia jalankan selama bertahun-tahun, ada juga orang kepercayaannya di mata. Terlebih lagi, Qin Yichen masih memiliki kekhawatiran tentang kuil. Jika dia tidak mengandalkan orang kepercayaannya untuk mengujinya, ini hampir merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Athena akhirnya mengerti rasa sakit Qin Yichen. Ngomong-ngomong, kamu menyalahkanku, dan kamu menyakitiku. Qin Yichen menghela nafas dengan emosi, seolah-olah dia telah dianiaya sebelumnya. Tetapi sebenarnya, Qin Yichen tahu persis apa yang telah dia lakukan. Athena tiba-tiba membawa bibir Qin Yichen dan menciumnya dengan lembut. Oke, ini kompensasi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Athena melarikan diri ke kejauhan. Qin Yichen juga tidak menghentikannya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya urusan Lin Bai harus dirahasiakan sedikit. Tidak heran dia tidak menanggapi. Ternyata dia sudah mengungkapkan identitasnya. Meskipun cara pengungkapannya agak tidak bisa berkata-kata. Meskipun Qin Yichen memeras otaknya, dia tidak pernah berpikir bahwa bukan Lin Bai yang mengungkapkan rencananya, tetapi fakta bahwa dia membawa kembali wanita percaya. Setelah perhitungan diam-diam di lubuk hatinya, Qin Yichen meningkatkan kembali metodenya dalam merekrut antek, dan kemudian kembali ke wilayah bintang awan guntur, ingin menemukan antek baru di sini, dan kemudian menguji kuil penguasa cahaya. Tempat lain di wilayah bintang awan guntur, Zhao Wuling memimpin 30 bawahan, dan mereka menghadapi puluhan ribu binatang guntur di awan guntur. Zhao Wuling menghancurkan petir dari binatang guntur secara acak, melihat baju besi suci Mingguang di tubuhnya, dan tanpa sadar mengatupkan mulutnya. Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Tanpa menambahkan kekuatan lain, hanya mengandalkan Mingguang Secret Armor untuk menahan serangan lawan. Setelah 3 tahun berlatih, Zhao Wuling sekarang dapat terus-menerus menahan serangan di bawah tingkat Dewa Utama, dan interval di antara mereka hanya kurang dari setengah napas. Bahkan Dewa Utama, tanpa mengetahui ibu kota Zhao Wuling, akan merasa bahwa kepalanya sangat besar. Terlebih lagi, binatang guntur ini bahkan tidak memiliki kekuatan ksatria. Mengatakan bahwa mengikis Zhao Wuling terlalu berlebihan untuk memuji mereka. Zhao Wuling memimpin sendiri, sama sekali mengabaikan binatang guntur ini. Katakan padamu Raja Binatang Guntur untuk keluar, atau aku akan membunuhmu sampai ke Raja Binatang Petir hari ini dari tempat aku berdiri sekarang. Tidak ada satupun binatang buas yang tersisa. Zhao Wuling sangat arogan pada saat ini, dan tidak memperhatikan binatang guntur yang lebat sama sekali. Sekelompok binatang guntur hanya meraung dengan suara rendah, mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi tidak berani maju dengan santai. Tidak ada yang lain. Beberapa binatang guntur yang berani melangkah maju sudah terlalu mati untuk mati. Zhao Wuling bahkan tidak meninggalkan beberapa mayat untuk mereka. Sai Lao berdiri di tengah semua orang percaya, dan melirik posisi Lin Bai dengan khawatir. Untuk sesaat, kecemasan, kegelisahan, kepanikan, tekanan, semua jenis emosi muncul secara bergantian. Jika bukan karena fakta bahwa pertempuran ini menghancurkan satu sisi, tanpa tembakan Sai Lao,
Keadaan abnormalnya saat ini akan ditemukan sejak lama. Melihat Lin Bai melayang di langit dengan susah payah, Sai Laosin mengangkat tenggorokannya. Ini adalah calon istri Lord Light. Jika ada perbedaan setengah poin sekarang, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada penguasa cahaya? Sai Lao sekali lagi mencoba transmisi suara untuk bertanya. Nona Lin, jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Lin Bai cukup terdiam di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba berjalan di langit. Meskipun bakatnya sangat bagus, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah pertama kalinya. Setelah bisa terbang dengan lancar, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, sedikit menyesuaikan keadaan aura, dan mencoba berbagai keadaan untuk melihat seperti apa hasilnya. Tapi itu berfluktuasi dari sisi ke sisi. Di mata Sai Lao, sepertinya Lin Bai akan kelelahan setiap saat. Tidak apa-apa. Setelah dua kata sederhana, Lin Bai menatap awan di langit. Dia masih ingat awan merah yang ditunjukkan Qin Yichen padanya. Saya ingat mimpi dan cita-cita yang saya bicarakan dengan Qin Yichen saat duduk di langit saat itu. Pikiran Lin Bai penuh dengan kebingungan, dan dia tidak menyadari bahwa dia sedikit terganggu. Metode latihannya sebenarnya sedikit lalai, dan dia jatuh sejenak. Sai Lao adalah orang pertama yang menyadari keanehan itu, dan buru-buru menggunakan kekuatan iman untuk menahan Lin Bai. Membungkuk dengan khawatir. Nona Lin, apakah kamu baik-baik saja? Masih ada jarak antara keduanya sekarang, tapi sekarang mereka sudah dekat. Sai Lao segera menyadari perbedaannya. Dahi Lin Bai dipenuhi keringat. Ini jelas merupakan manifestasi dari keausan fisik yang berlebihan. Tetapi dia hanya bertemu Lin Bai di Lei Cheng 2 hari yang lalu. Jika tidak ada yang lain, dalam hal kebugaran fisik, dia jauh lebih kuat daripada beberapa orang percaya di kuil. Dia sangat lemah sekarang sehingga dia tidak melakukan apa-apa, namun dia sudah berkeringat deras. Ini, pasti Lord of Light tidak berhenti tadi malam, yang membuat Lin Bai sangat lemah. Bagaimanapun, dia hanya menjadi orang yang percaya Lord of Light hari ini, dan dia belum punya waktu untuk pulih. Sai Lao tidak bisa menahan diri. Nona Lin, jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda tentang Lord of Light. Bahkan jika Lord of Light tidak memikirkan dirinya sendiri, dia harus memikirkan tubuh Anda,